Perkenalkan, saya Yohan Hoki. Kebetulan saya sudah membudidayakan kepiting tapi pengemukan di Surabaya ini. Nah, ini di tempat ini adalah tempatnya Pak Tony Bertolios. Ini beliaunya. Kebetulan juga Pak Tony, nanti kita lihat di belakang bersama-sama ada sekitar 800 sampai 1000 box. Lama-lama bapak-bapak kalian kan nelayan ya? Di Pasuruan di mana Pak? Di Pasuruan Kota. Ya, Pasuruan Kota ya. Di daerah utaranya itu ya. Nah, itu kalau bapak itu pas melaut akan di jaringnya ketemu kepiting ya. Nah, dan juga mungkin ya enggak ya. Tapi kalau memang kepiting tersebut yang sudah ditangkap oleh bapak-bapak semua itu kadang-kadang kan kalau nama pengepul kan diperiksa ya. Nah, jadi ada yang padat langsung mereka hargai mahal. Sedangkan yang masih belum padat murah-murah. Harapannya dinas dari Pemprov Jatim ini mengundang bapak-bapak sekalian menuju kemari ini menambah dan kemudian begini. Jadi kepiting-kepiting yang filtrasi, ya kan tujuannya nanti di ujung filtrasi yang paling akhir, nah itu airnya dipompa lagi masuk ke dalam box itu kondisi airnya pH-nya sudah lebih baik, amoniaknya sudah hilang, nah sehingga air barunya itu membuat kepitingnya kerasan, kepitingnya betah, kepitingnya bisa tumbuh dengan optimal. Jadi perlunya di sistem vertikal ini ya airnya diputar-putar gitu aja. Dan kalau kurang airnya ditambahin lagi. Nah, filtrasi ini terdiri atas beberapa bagian. Ya, yang paling pertama, ya, tesnya ya. Ini amoniak, tes amoniak. Jadi air bersih yang di chamber pompa tadi itu diambil kira-kira ya setengah liter lah, 500 ml. Kita tes di sini ya. Ini magnesium. Terus ada untuk oksigen terlarut tadi, nah tapi ini, ya. Ini juga untuk pH-nya, untuk pH. Jadi pH-nya macam-macam, ada yang model di tetes begini, ada yang pakai seperti ini, digital. Ya, ini enggak terlalu mahal kok, ini sekitar yang 60-an lah. Lanjut Pak, silakan. Nah, ini contohnya. Kalau pH-nya drop harus diapakan. Kalau pH-nya turun harus diapakan. Terakhir lah SK nututi baru. Airnya itu kadang bisa dibuang separuh, diisi air baru. Nah, tapi semua tindakan itu harus tahu dulu. Latar belakangnya kuwi apa? Wis iki Pak ngene kabeh wis gak ngatasi Pak piye. Terakhir banyune terpaksa separuh dibuang, diambilkan air laut baru. Tapi itu kan terkosong. Lek iso kan banyu kuwi kan ojo digonta-ganti. Ibarat kurang pun cuma isi tok. Isi dikit pakai air laut terus sama garam ini, ya kan seperti itu. Jadi maintenance aja. Oke Pak, silakan dilanjut. Nah, sekarang kita bahas yang soka. Yang soka tadi, Pak, videonya tolong Pak. Nah, ini saat ganti kulit ini. Ya, kalau kilasnya jenengan itu baik. Kalau jenengan maksakan, kasihan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga jaga, gara-gara satu kepiting aja atau dua kepiting aja jenengan paksakan. Nanti ini sampai ke restoran terus jenengan kena cacar, kan kasihan. Ya gimana Pak? Ya bisa dimakan sendiri atau ya sudah dibesarkan aja. Kalau sudah lewat 3 jam, loh, ini wis kadung molting, wis rodot ya, ojo dipaksa. Gara-gara 1-2 ekor itu ya uangnya juga nggak seberapa, ya kan? Tapi rusak semuanya. Kalau apa jenengan sektor koperasinya jenengan rusak kabeh. Kasihan. Kepiting yang apa itu kalau masih gembos itu Pak ya, itu kan isinya kan cuma air, dagingnya nggak ada. Itu untuk sampai gemuk itu butuh berapa minggu? Yang beratnya 300 gram, butuh 3 minggu Pak. Dengan catatan makannya rajin,
Ya kan, ibarat wong sholat tidak bolong-bolong, makanya ya gak bolong-bolong, jadi ketok oh ini entek, menisu didelok entek, ini 3 minggu. Ya, wah ini paling 1-2 kali lah, nggak habis dalam 3 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 300 gram tadi, lebih dari 3 minggu, bisa 5 minggu, bisa 6 minggu. Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, jadi ibunya ini bertanya, tadi Pak, airnya itu kan perlu dicek, amoniaknya, ya kan, pH-nya, alkalinitas atau KH-nya. Nah, itu berapa lama sekali, Pak? Nah, ini jawabannya tadi juga saya lupa kasih tahu. Jadi gini, air itu ada yang setiap hari dicek, ada yang cuma 1 minggu 1 kali dicek. Jadi yang tiap hari itu apa? Yang tiap hari itu pasti DO, oksigen tadi, pH, sama alkalinitas, itu yang tiap hari dicek, sama amonia. Di awal-awal biasanya 1 minggu atau 2 minggu awal air ini baru awal itu amonia sama nitrit. Kalau udah jalan 1 bulan atau 2 bulan itu amoniaknya bisa 1 minggu sekali. Nah, yang 1 minggu sekali itu apa? Kalsium, magnesium, sama kalium. Jadi mineral-mineral itu 1 minggu sekali. Kalau kurang baru ditambah. Pakai ya kalsium, pakai kalsium karbonat, magnesium bisa magnesium sulfat atau apa. Yang benar-benar tapi yang jangan yang industri, jangan yang industri jadi apa namanya magnesium kan bisa pakai garam Epsom. Seperti itu. Jadi ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Nah, seperti itu. Kira-kira ada lagi yang lain? Oh, gitu. Pak, ini kan sirkulasi airnya. Kontrolnya kan bedanya ini parameternya air itu yang cocok di apanya? Apakah di waktu masuknya di sini ya? Jadi untuk ngetes air kan, ambil sampel airnya, itu air yang mau menuju ke bom. Setempo juga kalau amonia kadang-kadang orang ragu untuk amonia sama nitrit bisa di awal. Jadi di waktu kasih makan itu biasanya amonianya 1 jam kemudian tinggi. Itu cek di awal. Jadi yang mekanik itu nanti cek lagi setengah jam lagi atau 1 jam lagi air bersih. Kalau di sini misalnya 2 ppm amonianya tinggi, ternyata di sini dalam 1 jam itu sudah turun, berarti filtrasi kita jalan yang mulai amonianya. Silakan Pak. Nelayan ya, misalkan dapat kepiting, itu kepitingnya itu yang gembos itu Pak, itu kan harga jualnya murah. Terus kalau misalkan di apa itu di mana mau dibeli itu, kan orang itu kan nggak tahu apa itu namanya itu kan apa kepadatan itu. Kalau misalkan dapat kepiting dari laut, langsung taruh di bawah kanta air itu apa bisa nggak? Nah, jadi Bapak ini bilang kalau airnya itu nggak usah dites-tes, tapi karena dekat posisinya dengan air laut, setiap berapa lama sekali diganti. Jadi air ini dibiarkan, terus habis itu nanti 3 hari baru diganti. Itu bisa, Pak. Yang penting oksigennya, Pak. Jadi airnya itu jangan diem aja, ya. Entah itu nanti dikasih aerasi, ya kan, atau dikasih ya diputar lagi, diputar secara sederhana aja, sehingga oksigennya naik. Tapi nanti dalam 3 hari atau 2 hari, kalau sudah kelihatan, karena amonia kan kalau ngasih makan itu amonianya pasti tinggi, jadi itu mulek terus aja. Nah, ya itu saya tidak menyalahkan seperti itu, tidak menyalahkan, tetapi saya melakukan di tempat saya yang di Surabaya ini tentunya tidak bisa begitu, karena saya jauh sekali dengan air laut, ya kan.
saya masih 15-20 kilo dari Tanjung Perak. Itu pun kalau saya ngedot airnya Tanjung Perak itu campur solar, ya toh. Dari PT Palmbowis, pokoknya kan kono kabeh kapal nang kono kabeh. Ya, itu macam-macam wis ngono buah bareng kalir. Nah, iku moro-moro tak cukup ketokane banyune resik. Tapi kan kita nggak tahu ini mengandung apa aja. Ya kan? Nah, jadi bukan saya menyalahkan atau membenarkan, tapi menyorongkan. Posisi setiap orang beda-beda. Ya kan, rumah tangga juga beda-beda. Ono sing anake digawe revo, ya toh, anake digawe sepeda pancal, ya kan. Ono sing gak digawe apa-apa. Ono gak digawe apa malah gak disangoni. Mosok salah sing wong tuane enggak kan. Ya. Lepas dari kangkangnya itu apa mahal atau gimana? Kepiting yang lepas dari cangkangnya. Dan dibekukan itu loh Pak, apa itu? Soka. Karena komposisi ya. Iya. Emang dari sana dulu. Soka itu Pak, kalau sudah dibekukan tadi kayak yang di freezer tadi, itu 1 kilo mungkin isi 12 atau 10. Itu di tempatnya Pak Sotoni ini diterima harga 120.000 per kilo. Padahal di siangnya itu tapi bukan dibekukan. Ya, jangan atur. Nah, makanya kalau sokanya itu benar-benar di bawah 3 jam, ya kan? Nah, kalau jenengan budidaya sendiri, kan jenengan yakin, ya kan? Punya saya ini di bawah 3 jam, nah, jadi berani. Seperti itu Pak. Jadi orang nawar murah itu karena mungkin dia juga Honda Bandi, makanya sego murah. Ya. Pokoknya untung-untungan lah berarti ngono. Mulai murah, dodole larang, moro-moro kekelatu ya tetep wis lah ngono ya ta. Tapi kalau bikin sendiri, ini kan punya tanggung jawab. Berarti kan duwe tanggung jawab. Ojo omongane lek sampai kumpulan ini kan oleh diteliti, ini kok di senennya be restoran, sopo ini katutan barang elek ini, ya apa? Kasano sampean kanca-kanca. Jangan moro-moro kalau sampean punya jiwa seperti itu, teman yang lain biasa jenengan sendiri juga kena dampaknya. Ya intinya dijaga, jangan sampai dicelak orang. Nah jenengan dapat murah tadi, yaitu tadi Honda Bandi. Ibaratnya wah murah. Tak dol nang Surabaya kena. Saya sendiri mungkin Pak Tony sini terima karena jenengan ya percaya ya 1 kali 2 kali. Begitu Pak Tony sendiri ngirim ke restoran, Pak Tony dimarahi. Nah, akhirnya pasti kan dilacak barang sopo. Oh, barang ini jenengan. Ya wis, meneh nawari ya wis. Ampun ya. Ampun